Oke, kita mulai untuk pertemuan hari ini. Ya, pertemuan perdana mata kuliah pelabuhan untuk tahun ajaran 2020-2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan perdana kita ya untuk online meeting. Jadi sebenarnya ini hitungannya sudah pertemuan yang kedua kalau secara dari sistem gitu ya, tapi untuk online meeting ini adalah pertemuan yang pertama dan ini juga pertama kalinya ya saya menggunakan Zoom meeting. Jadi mungkin nanti apabila ada mungkin ada kendala teknis atau mungkin ada beberapa yang membutuhkan waktu untuk saya untuk menyelesaikan masalahnya gitu ya untuk Zoom meeting ini. Jadi saya mohon maaf karena memang ini juga yang pertama. Pertimbangan saya kemarin memang menggunakan Google Meet ya yang sudah disediakan. Namun saya sebenarnya agak kurang cocok sebenarnya dengan Google Meet ya karena ada banyak masalah yang saya hadapi di lapangan. Sehingga untuk uh, pertemuan mata kuliah pelabuhan ini insya Allah sampai akhir untuk online meeting kita akan menggunakan Zoom ini. Zoom meeting nanti kodenya akan saya berikan di Google Classroom. Kemudian untuk pertemuan-pertemuan yang tidak online meeting nanti akan saya sediakan di notifikasi di Google Classroom masing-masing pada setiap pertemuannya. Untuk absensi ya sekali lagi saya beritahukan tolong yang sudah hadir di sini lakukan absensi di Google Classroom ya. Sebenarnya sudah kemarin sih sebenarnya untuk absensinya saya tulis kembali di chat untuk link pertemuan hari ini untuk absensi online meetingnya. Baik, jadi untuk pelabuhan ini ya, ini sistem kita karena memang dalam kondisi seperti ini kita berada pada kondisi corona sehingga untuk kebijakan pada hari ini atau pada sampai akhir tahun ini ya semester ini semua adalah online. Sebentar. Oke, kemarin kita sudah membahas ya ini semua di Pekanbaru semua atau ada yang di luar kota? Luar kota, Pak. Luar kota, Pak. Di mana? Luar kota, Di Pak. Riau atau di Sumbar atau di Kepri? Ada yang Sumbar nggak? Jakarta, Pak. Jakarta? Jambi, Pak. Jambi. Wow. Oke. Yang lain ada lagi? Jakarta, Jambi, Padang. Sembilahan, Pak. Sembilahan. Cilacap, Pak. Cilacap. Wah, jauh-jauh. Kerinci, Pak. Wah, ini benar-benar pada mudik semua ya. Wah, kacau. Ya. Mumpung sempat, Pak. Ya, dinikmati lah. Nanti kalau udah corona selesai, Pak, saya udah isi lagi. absen sebelum masuk nih, Pak. Oh ya sudah, kalau yang sudah isi absen nggak masalah. Yang sudah isi absen nggak masalah, yang belum Bapak mengisi lagi di absen pantai. apa? Aduh, ya gitulah. Kalian mau kayak gitu juga nggak? Ada yang belum tahu caranya? Itu, Pak? Itu dia di video itu. Belum, Pak. Di video itu kan ada tuh ada tanda panah ke bawah. Kemudian choose virtual background. Ada nggak? Kelihatan nggak? Ada yang sulit?
Jadi itu yang Tidak ada, Pak. di sebelahnya kan ada gambar mikrofon tuh. Ada gambar mikrofon nggak? Nah, itu kan ada gambar kamera. Ya Pak. Ada Pak, ada Pak. Ah, itu Ya. di Ya. kamera itu di ada tanda ke bawah. Bidang mana? Ada nggak? Ada yang sulit nggak? Kalau saya kurang tahu ya kalau di HP ya. Kalau di komputer itu sebentar. Stop video. Mas. Ada yang masih belum bisa? Kalau nggak salah saya sih ini di komputer yang bisa kalau nggak salah saya. Cuma yang pakai komputer yang bisa, Pak. Iya, yeah, kayaknya bisa pakai komputer. Karena kalau di komputer dia ada pilihannya select kamera, ada virtual background, ada video filter dan lain sebagainya. Nah, itu kalau menggunakan itu pakai choose virtual background. Nah, itu nanti kalian bisa milih, ya. Itu foto Bapak zaman tahun berapa, Pak? Emangnya sekira kalian tahun berapa? Itu baru ya. Itu belum lama itu. Masa iya baru, Pak? Kayak umur 18-19, Pak. Itu. Ganteng, Pak. Aduh. Padahal itu nggak no edit itu ya, no edit, no filter. Saya itu nggak pandai ngedit soalnya. Nah, itu ya, Pak. Nama saya Said, Pak. Iya. Jadi kita santai-santai aja lah ya, online meeting ini kalau terlalu serius juga susah juga. Ya Pak, siap. Iya. Jadi nanti sembari saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat atau nanti resen saja. Oke, sudah siap semua untuk kita mulai materi? Ya, ini biar nggak lama-lama juga. Kalau saya sarankan untuk kalian dimatikan saja videonya supaya jaringannya bisa lebih hemat. Karena kalau pakai video ya sebenarnya bukan kuota kalian saja. Jadi semua yang hadir di sini itu akan disedot kuotanya karena dia akan memunculkan video. Nah, seperti itu. Jadi saya baik Pak, terima kasih Pak pengertiannya. Ya. Jadi ya mungkin saya saja gitu ya yang pakai video sama audionya. Audio silakan mau kalau nggak sengaja unmute juga saya bisa atur. Kalau di Google Meet saya nggak bisa atur, itu masalahnya. Jadi kalian ada yang kelupaan ya, kadang ada suara motor dan lain sebagainya. Gitu. Kalau di Zoom ini kan saya bisa mute all. Baik, kita mulai. Untuk kuliah hari ini ya, kuliah perdana untuk online meeting. Jadi kita minggu kemarin sudah membahas ya dari materinya. Materi bisa diakses semua ya di Google Classroom, dipelajari di sana. Nah, pada hari ini ya materi 1, sebenarnya kemarin itu adalah materi pra gitu ya, pra pelabuhan, artinya sebelum kita menuju ke materi yang sebenarnya, itu kita mereview dulu, karena pelabuhan ini adalah salah satu mata kuliah pilihan. Jadi, dari mata kuliah wajibnya itu adalah dasar-dasar teknik transportasi, yang sudah kalian jalani di semester 3.
Dan pelabuhan ini adalah salah satu gabungan ya. Jadi ini adalah ilmu terapan dari bidang teknik sipil ya, dari segi transportasi. Karena pelabuhan ini semua mata kuliah wajib itu sudah termasuk di sini. Mulai dari geologi, kemudian mulai dari struktur, mulai dari transportasinya, lalu lintas, kemudian perkerasan, hidrologi, hidrolika, mekanika fluida, semua sudah masuk ke dalam pelabuhan ini. Nah, sehingga pada mata kuliah pilihan ini, itu akan nanti menjelaskan mengenai banyak terkait dengan sistem pelabuhan. Artinya mulai dari komponen-komponen pelabuhan, kemudian kegiatan-kegiatan pelabuhan, kemudian nanti bagaimana perencanaan secara umum pelabuhan itu seperti apa, kemudian bagaimana manajemennya. Nah, ini yang membedakan. Karena kalau untuk struktur, untuk masalah perkerasan, masalah hidrologi, hidrolika, semua ilmu itu sudah kalian dapatkan ya, sehingga kalau saya mengulangi kembali misalkan bagaimana merancang struktur gedung pelabuhan seperti ini, nah itu sama saja saya mengulang, itu artinya nggak akan ada ilmu baru untuk kalian, itu hanya sekedar mereview atau merefresh. Nah, maka saya berusaha untuk mata kuliah ini apa yang belum kalian dapatkan selama kurang lebih 3 tahun, 3 tahun ini ya, ini materi kuliah semester 7, nah itu yang akan saya bawakan pada mata kuliah ini, secara garis besarnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi ini yang maksud saya ya, cakupan ilmu dari mata kuliah ini ya, dari bangunan, statistik, semua itu sudah ada. Oke, pertama kali ya kita mengenal ya dari segi bahasa, itu pelabuhan ini terbagi dua. Ada yang mengatakan harbor, seperti bandara, ada yang juga dinamakan port. Nah, dan biasanya ya untuk saat ini, pelabuhan ini adalah gabungan kata ini. Ya, kalau kalian lihat bahasa Inggris pelabuhan itu rata-rata kalau ya kalian ke beberapa pelabuhan itu namanya port harbor. Nah, mengapa dinamakan port? Kenapa dinamakan harbor? Dinamakan harbor di sini karena pelabuhan itu merupakan fasilitas dengan fasilitas bertambatnya atau menepinya suatu kapal ya dengan fasilitas-fasilitas seperti bahan bakar, reparasi dan lain sebagainya. Artinya tidak hanya sebuah tempat tambat saja, atau tambat itu artinya tempat menepi ya, atau tempat ya bahasa lalu lintasnya sih tempat parkir ya. Gitu ya. Tapi kalau secara bahasa ilmu pelabuhan itu namanya kalau kapal itu tempat penambatan kapal. Nah, pada bandar ini yang difokuskan itu adalah terkait dengan fasilitas kapalnya. Jadi kapal itu menepi itu ya untuk isi bahan bakar, perbaikan, dan lain sebagainya. Jadi belum ada untuk fokus kepada fasilitas bongkar muat. Nah, sedangkan port ya itu sama pengertiannya dengan harbor, hanya yang menjadi tambahan di sini adalah adanya fasilitas terminal. Nah, fasilitas terminal inilah yang menyebabkan ada sisi transportasi bagi transportasi angkutan laut ya, yaitu di ilmu pelabuhan. Jadi ini kebanyakan memang di bahasa Inggris pun kalau kalian lihat di kamus, pelabuhan itu cenderung namanya port, bukan harbor gitu ya. Karena kalau harbor itu cenderung pada zaman dulu. Ya gitu. Jadi sama seperti kalian misalnya kapal berjalan ya, berlayar, kemudian ketemu pulau, kemudian kalian bersandar di situ. Nah, itu namanya harbor. Tapi kalau sudah port, ya artinya tidak hanya kapal itu bersandar di situ, tapi juga ada kepentingan. Ya, kepentingan seperti kepentingan bongkar muat,
kepentingan naik turun penumpang, ya, kalau bongkar muat itu barang, naik turun itu penumpang, kemudian kelengkapan pengecekan dokumen, ekspor impor dan sebagainya, itu semua adalah pembahasan terkait dengan port itu sendiri. Nah, kita di Indonesia, ya, pelabuhan ini mengacu aturannya adalah pada peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2001, ya, yaitu kalau di sini lebih cenderung ke port sebenarnya, ya. Jadi suatu lokasi atau tempat, ya, dari daratan dan perairan dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan ekonomi, ya, sebagai tempat kapal itu bersandar, berlabuh, naik turun, bongkar muat, dan dilengkapi dengan fasilitas keselamatan, pelayaran, dan kegiatan penunjang serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Jadi dari pengertian di dalam peraturan pemerintah ini, pelabuhan itu tidak hanya bersandar saja, tidak hanya keperluan kapal saja, tidak hanya keperluan penumpang saja ataupun barang bongkar muat, tapi juga menjadi satu kawasan untuk pengembangan dari wilayah pelabuhan itu sendiri. Nah, ini yang saya bilang tadi, pada zaman dahulu pelabuhan itu hanya berupa suatu tempat, lokasi dekat pantai yang bisa kapal itu bersandar, ya, kemudian kegiatan bongkar muatnya dengan proses naik turun penumpang hanya proses manual saja, belum ada sistem di sini. Nah, sehingga pada zaman dahulu pengembangan pelabuhan itu ada dua generasi. Yang pertama, pada generasi pertama, ya, pelabuhan itu tidak ada memakai tidak memakai fasilitas untuk bersandarnya kapal. Jadi seluruhnya digunakan ke tenaga manusia, dari menurunkan jangkar, kemudian mengatur posisi kapal dan lain sebagainya, semua dilakukan secara manual. Nah, kemudian berkembang dengan adanya alat-alat mekanis seperti katrol, ya, katrol dan beberapa mesin mekanis lainnya. Ini berkembang dan menjadi generasi kedua bagi perkembangan pelabuhan. Ya, mulai adanya katrol, orang sudah mulai, kalau dulu menarik kapal dengan tenaga manusia banyak, ya, kemudian dengan adanya katrol ini mempermudah. Jadi dengan katrol kapal bisa ditarik untuk menepi dan juga bisa untuk berlayar kembali dari pelabuhan. Nah, itu perkembangan pada zaman dahulu. Slide saya gesernya bagus ya. Ada kendala nggak untuk pergeseran slide ini? Tidak, Pak, tidak. Tidak ya, oke. Baik. Aman, Pak. Nah, oke. Nah, next development-nya, ya, dari pengembangan pelabuhan ini itu kalau dulu itu hanya berada pada pinggir pantai saja. Nah, jadi kapal itu hanya bersandar ya kalau ada pulau, intinya seperti itu. Nah, perkembangan berikutnya dari pelabuhan tadi, ya, jadi setelah sudah ada katrol dan sebagainya, pada saat ini itu sarana angkutan laut itu tidak hanya bisa bersandar di atau di pulau-pulau yang memang terlindungi secara alamiah dari segi gelombang, kemudian dari segi angin dan lain sebagainya, tapi juga bisa dia berada di laut terbuka sebagai pelabuhan samudera dengan perairan yang luas dan dalam. Artinya tidak hanya, ya, kapal dari segi akses, ya, aksesibilitasnya tidak hanya melewati sungai ataupun laut-laut yang aman, tapi juga sudah berkembang sampai kepada akses dari antar samudra. Nah, contohnya itu adalah transportasi laut internasional, ya, pada saat ini itu rata-rata sudah merupakan pelabuhan samudra. Jadi menghubungkan antara ujung samudra satu dengan ujung samudra yang lain. Nah, maka pada aktivitas pelabuhannya, ya, karena dia sudah ibaratnya lewatnya itu sudah banyak ke samudra, maka ini dimanfaatkan oleh kapal-kapal itu tidak hanya mengangkut, ya, barang-barang yang sifatnya sedikit. Yang ngapain kita sedikit kalau memang kita bisa bawa banyak, kan seperti itu. Nah, akhirnya
Ini pelabuhan generasi ketiga ya, sudah mulai ya barang-barang besar, barang-barang banyak seperti kargo, minyak, kontainer. Nah, itu kan nggak barang-barang yang sifatnya kecil-kecil. Sifatnya itu tontonan ya, ribuan ton gitu. Sehingga maka fasilitas pada pelabuhan di pelabuhan samudra itu juga berkembang dengan pesat gitu ya. Jadi sudah lebih kompleks untuk menyediakan bagaimana kalau liquid cargo itu artinya ya minyak, barang tambang, ya bulk cargo itu seperti barang tambang, batu bara. Yang paling sering itu adalah batu bara biasanya. Kalau liquid itu adalah minyak. Nah, maka pada saat ini setelah tadi berkembang ya, mulai dari yang sederhana, kemudian mulai dari katrol, kemudian mulai dari barang-barang yang sifatnya masif, besar ukurannya. Nah, pada saat ini nowadays ini pelabuhan sendiri tidak hanya menjadi salah satu kegiatan naik turun penumpang maupun bongkar muat barang saja, tapi juga merupakan salah satu mata rantai transportasi atau bahasa Inggrisnya itu adalah supply chain. Nah, supply chain ini sendiri, jadi pelabuhan tidak hanya bertugas pada bangunan itu saja, tapi dia bertanggung jawab untuk menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta perkembangan industri yang berada di daerah belakang pelabuhan. Atau istilahnya di sini lebih sering digunakan adalah istilah hinterland. Nah, dan ini merupakan ya pengertian ini yang digunakan oleh pemerintah kita ya dengan konsep pendulum Nusantara ataupun konsep tol laut ya yang sekarang masih berkembang, itu semua adalah berawal dari pengertian pelabuhan pada masa kini, yaitu dengan tanggung jawab suatu simpul transportasi. Simpul transportasi bisa berupa terminal, bandara, stasiun, ataupun juga termasuk di situ pelabuhan, di mana simpul transportasi dia yang bertanggung jawab untuk menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di sekitarnya, atau kita sebut tadi hinterland. Nah, sehingga pelabuhan ini pada saat ini dan juga ke depan itu telah banyak menggunakan sistem komputerisasi. Nah, sehingga ini akan menjadi kegiatan yang kompleks. Jadi tidak hanya menyediakan bagi kapal saja, tapi mulai dari kegiatan ekspor, jadi apa potensi wilayah itu disambungkan ya distribusinya melalui transportasi laut dengan pelabuhan ini. Nah, sehingga pada saat ini fungsi umum pelabuhan ini ada beberapa. Yang pertama itu sebagai link atau supply chain atau mata rantai. Kemudian yang kedua itu adalah interface atau titik temu, ya, di mana kalau interface fungsinya adalah pelabuhan menjadi tempat pertemuan dua moda transportasi yang berbeda. Contoh kapal ke kereta api, atau kapal ke jalan, atau bisa juga kapal ke bandara jika memungkinkan. Nah, artinya pelabuhan tidak hanya pada proses di dermaganya saja, yaitu naik turun, tapi sampai kepada bagaimana perkembangan dari kondisi sistem transportasi di kawasan pelabuhan tersebut. Nah, kemudian fungsi berikutnya adalah sebagai gateway. Gateway ini terutama sebagian besar didominasi oleh fungsi pelabuhan yang sifatnya pelabuhan internasional, di mana pada pelabuhan-pelabuhan internasional itu barang maupun penumpang yang datang itu adalah berada pada antar negara. Ketika berbicara antar negara, maka kita berbicara peraturan dan prosedur yang berbeda antar negara satu dengan negara yang lain. Dan ini tidak bisa dielakkan, kan seperti itu. Misalkan aturan di Indonesia dengan aturan di Cina mungkin berbeda. Nah, tapi kan harus ada pintu masuk nih. Nah, itulah yang namanya gateway. Fungsi di sini kebanyakan adalah pelabuhan. Sedangkan pada moda transportasi yang lain, seperti misalkan
bandara juga merupakan gateway. Ya, tapi kalau pada pesawat itu kebanyakan memang dominannya adalah pada penumpang. Sedangkan kalau pelabuhan ya itu adalah barang. Nah, kebutuhan akan barang ini akan jauh lebih penting. Kan seperti itu karena ini akan menjadi salah satu kebutuhan manusia. Dan kemudian fungsi berikutnya itu adalah industri entity. Industri entity itu adalah fungsi di mana tanggung jawab pelabuhan sebagai pengembangan industri terutama yang sifatnya adalah ekspor. Nah, sehingga sekali lagi saya katakan pelabuhan itu juga harus mampu memantau dan punya perencanaan potensi di kawasan sekitar pelabuhan itu apa yang bisa dimanfaatkan supaya ekspor barang dari wilayah tersebut bisa berkembang. Adanya aktivitas ekspor menyebabkan ekonomi tumbuh. Ekonomi tumbuh maka akan ada namanya kemajuan. Kemajuan nilai wilayah. Nah, kemudian di situ nanti kalau secara ekonomi makro itu nanti akan masuk kepada komponen PDRB. Kan seperti itu pendapatan saya lupa arti ininya ya. Tapi kalau di bahasa ekonomi itu namanya PDRB. Nah, jadi seperti itu fungsi pelabuhan. Nah, selain fungsi tersebut ya, pelayanan-pelayanan yang ada di pelabuhan sendiri itu yang pertama adalah kebutuhan perdagangan, kemudian membantu berjalannya. Kalau yang pertama itu ini adalah perdagangan internasional dan juga wilayah hinterland, ya seperti itu. Ini kata kuncinya. Sedangkan kalau yang kedua itu adalah industri nasional dan yang ketiga dari aspek pelayanan, pelabuhan berfungsi untuk menampung pangsa pasar yang semakin meningkat. Nah, guna melayani perdagangan internasional yang bersifat transshipment atau transit trade. Transshipment itu merupakan satu aktivitas pelabuhan, yakni antara dua atau lebih moda transportasi. Jadi transshipment itu misalkan dari kapal ya membawa kontainer, kemudian di pelabuhan disambung dengan kereta api ataupun truk. Itu namanya kegiatan transshipment. Sedangkan untuk kegiatan transit trade itu adalah kegiatan pelayanan pelabuhan sebagai transit kapal. Jadi misalkan mulai dari kapal yang berasal dari internasional, kemudian dia di situ transit untuk melakukan maintenance kapal ataupun memang di situ aturannya disuruh transit gitu ya. Untuk pelaporan, untuk perjalanan berikutnya, setelah pelaporan kemudian kapal itu akan berlayar kembali dengan membawa barang yang sama dari daerah asal. Jadi itu. Sedangkan kalau transshipment itu barangnya sudah berbeda. Yang tadi ada 1.000 kontainer masuk ke dalam pelabuhan, kemudian kegiatan transshipment ini ya yang akan dibawa truk tidak langsung 1.000 itu, tapi satu per satu. Nah, kemudian kalau dari aspek transportasi, peran pelabuhan tadi saya sudah jelaskan juga, interface ya rata-rata gateway dan industry estate. Jadi saya saya lewati saja. Nah, kemudian dari aspek hinterland connection, di mana pada hinterland connection ini ya koneksi area belakang pelabuhan. Bahasa Indonesia seperti itu. Nah, dari segi interland connection ini pada konsepnya adalah bagaimana pelabuhan ini bisa menyambungkan seluruh aktivitas-aktivitas transportasi yang berada di sepanjang kawasan pelabuhan tersebut. Nah, artinya dari proses apa? Kebanyakan adalah delivery,
ya, dan juga distribusi. Bagaimana pelabuhan menjadi satu titik awal, ya, ataupun penyambung dari kegiatan perdagangan ataupun proses delivery, pengiriman atau distribusi yang berada di kawasan pelabuhan tersebut. Bahkan ya cenderung yang membedakannya adalah perbedaan media transportasinya. Jadi kalau di sini kawasan di sini adalah bisa dijangkau dengan wilayah darat, sedangkan untuk Tanjung Priok ini contohnya di pelabuhan ini dia akan menghubungkan antar daerah melalui laut. Seperti itu. Nah, antara pelabuhan dan hinterland ini tadi saya sudah katakan ada saling ketergantungan satu sama lain. Artinya, pelabuhan tidak akan ada artinya apabila tidak didukung oleh hinterland yang berpotensi untuk berkembang. Ya, artinya fungsi pelabuhan hanya satu arah. Barang datang, kemudian nanti kapal pergi kembali tanpa membawa muatan yang lain. Sehingga ya kosong ibaratnya gitu. Waktu datang banyak barang, berangkat lagi sepi atau kosong barangnya. Ini kan rugi. Jadi sama, kapal juga rugi, pelabuhan juga rugi. Apa arti pelabuhan kalau seperti itu ceritanya? Nah, maka pada daerah yang merupakan hinterland dari suatu pelabuhan juga akan terhambat perkembangannya jika tidak ditunjang oleh suatu pelabuhan. Jadi ini sama-sama bergantung satu sama lain. Nah, fasilitas untuk internet connection ini dari segi pelayanan pelabuhannya rata-rata itu adalah yang pertama prasarana jalan raya. Karena tadi kan saya katakan kawasan hinterland itu bisa dikatakan adalah kawasan dengan penggunaan satu jenis moda transportasi sesuai dengan media masing-masing. Nah, sehingga biasanya itu adalah prasarana jalan dan prasarana kereta api atau rel. Juga sama, sarananya juga ada truknya, ada juga kereta apinya. Kemudian fasilitas berikutnya adalah jaringan telekomunikasi internasional. Mengapa? Karena pada hinterland connection kita tidak hanya berbicara ekspor sifatnya antar daerah, tapi juga sebagai sistem ekspor sifatnya internasional juga. Nah, jadi itu kebutuhan untuk hinterland connection-nya. Kemudian sistem perbankan, prosedural, sistem keamanan nasional, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu fungsi dan peran pelabuhan tersebut, maka yang berikutnya itu adalah kita akan mempelajari tentang macam-macam pelabuhan. Macam-macam pelabuhan ini akan bergantung pada beberapa sisi, yaitu segi kegiatan, penyelenggaraan, kegunaan, teknis pembuatan, dan segi geografis. Yang pertama, dari segi lingkungan, pelabuhan itu terdiri atas dua bagian, yaitu pelabuhan daratan dan pelabuhan perairan. Pelabuhan perairan cenderung menjadi fasilitas yang digunakan untuk terutama jaminan keselamatan dari sebuah kapal saat berlayar. Artinya fasilitas kapal akan sangat berpengaruh di pelabuhan perairan atau yang paling prioritas. Sedangkan kalau pelabuhan daratan ya itu adalah kegiatan ya setelah kapal itu bersandar. Artinya kebutuhan atau prioritas dari pelabuhan daratan itu adalah fasilitas-fasilitas untuk menyediakan pelayanan apa yang ada di dalam kapal tersebut. Ya kalau barang berarti fasilitasnya bongkar muat, lapangan penumpukan, gudang, dan sebagainya. Kalau penumpang ya berarti ada terminalnya, ada proses masuk keluar penumpang dan lain sebagainya. Itu adalah pelabuhan daratan dari segi lingkungannya. Nah, kemudian macam berikutnya ya dari segi kegiatan itu ada 3. Yang pertama, pelabuhan laut, yaitu yang berada di laut, angkutan sungai dan danau, yaitu kita bisa sebutnya pelabuhan sungai dan danau, dan juga yang penting di sini adalah angkutan penyeberangan, yang selanjutnya disebut pelabuhan penyeberangan. Nah, yang membedakan adalah kalau antara pelabuhan laut dan pelabuhan sungai dan danau jelas lokasinya berbeda. Nah, sedangkan untuk angkutan penyeberangan ini dibandingkan 2 di atas,
itu adalah pada angkutan penyeberangan, fokus utamanya, segi kegiatannya itu adalah manusia, kegiatan manusia. Sedangkan untuk barang itu adalah sifatnya secara bahasa yang mudah itu adalah seperti bagasi. Jadi kegiatan utama tetap manusia, penyeberangan gitu, tapi apabila manusia itu membawa barang, itulah yang disediakan fasilitasnya oleh pelabuhan tersebut. Ya contoh yang paling gampang untuk angkutan penyeberangan ya, misalnya Pelabuhan Merak Bakauheni. Nah itu adalah angkutan penyeberangan. Tapi di dalamnya tidak hanya manusia, mobil bisa masuk, truk bisa masuk, angkutan barang juga bisa masuk di situ. Nah, sedangkan kalau untuk pelabuhan laut atau angkutan sungai dan danau, itu kebanyakan ya ini tidak berarti dominan gitu ya, itu adalah terkait dengan pelabuhan barang. Nah, jadi pelabuhan laut ya ini dari pengertiannya silakan dibaca sendiri. Dan pelabuhan kapal laut cenderung bisa menjadi fungsi pelabuhan yaitu berupa gateway tadi. Suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu wilayah atau negara. Artinya ada perbedaan aturan di situ dan setiap kapal yang lewat akan harus mengikuti dari aturan yang sudah berlaku di situ. Nah, konsep pelabuhan kapal laut ini atau pelabuhan laut itu adalah yang pertama saat pembangunan itu harus mampu dipertanggungjawabkan baik secara sosial, ekonomis maupun teknis. Ya, artinya pembangunan ini seperti halnya pembangunan infrastruktur yang lain. Ketika kita akan mengadakan pelabuhan laut, itu juga harus dipertimbangkan secara matang sampai kepada hinterland tadi. Hinterland connection-nya seperti apa? Nah, itu yang harus dipikirkan, dipertimbangkan sebelum membuat pembangunan di jenisnya pembangunan pelabuhan laut ini sendiri. Nah, kemudian ini juga termasuk tadi yang saya katakan itu juga yang nomor 2 itu. Kemudian yang nomor 3 itu adalah pelabuhan ini sendiri dibangun untuk keperluan pertahanan. Jadi selain daripada pelabuhan laut sebagai kegiatan bongkar muat ataupun ekspor impor ataupun juga untuk naik turun penumpang, tapi pelabuhan laut ini juga cenderung digunakan sebagai salah satu sistem keamanan di suatu negara tersebut karena pelabuhan laut cenderung menjadi lokasi atau berada di garis depan di batas-batas suatu wilayah ataupun negara. Nah, maka jenis pelabuhan laut ini ada 3 kalau nggak salah saya, ini menurut di PP nomor 61 tahun 2009 ya. Yaitu yang pertama itu adalah pelabuhan utama, yaitu pelayanannya kegiatan angkutan laut sifatnya dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah yang besar. Itu pelabuhan utama. Yang kedua adalah pelabuhan pengumpul, ya, yaitu biasanya pada pelabuhan pengumpul ini itu bisa kita katakan pada rute angkutannya itu adalah angkutan dalam negeri. Sehingga untuk muatannya itu sendiri jauh lebih kecil daripada pelabuhan utama. Dan kemudian yaitu pelabuhan pengumpan. Nah, pelabuhan pengumpan ini itu adalah suatu fungsi pelabuhan untuk ya sesuai namanya ya. Jadi sebagai umpan atau sebagai pengembangan hinterland connection untuk melakukan kegiatan ekspornya di wilayah tersebut. Artinya dari segi jumlah angkatan itu sendiri, jumlah muatannya tentu lebih sedikit daripada pengumpul maupun utama. Nah, jadi itu pelabuhan laut ada 3. Kemudian yang berikutnya adalah pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. Biasanya kalau di 3 aktivitas ini, itu biasanya disebutkan adalah pelabuhan perairan pedalaman. Kenapa disebut pelabuhan perairan pedalaman? Karena pada 3 aktivitas pelabuhan ini, jenis pelabuhan ini, itu semua adalah berada pada satu kawasan internal suatu wilayah. Ya, wilayah bisa berarti negara, wilayah bisa berarti provinsi, wilayah bisa berarti daerah atau kota, atau bahkan ya kalau kita berbicara
kampung ataupun mungkin desa-desa yang terpisah antar daerahnya itu dengan air, maka pelabuhan perairan pedalaman itu juga bisa menjadi salah satu solusi untuk wilayah tersebut. Nah, itu semua jenisnya adalah perairan pedalaman. Untuk fungsinya itu sendiri itu sama sebenarnya, bongkar muat juga ada, penumpang juga ada, ya, sehingga untuk dari segi fungsi itu sama pelabuhan laut maupun pelabuhan pedalaman ini. Nah, perbedaannya ini sekarang ya, biasanya pelabuhan sungai dan danau, tadi kan ada 3, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan pelabuhan penyeberangan. Untuk pelabuhan yang jenisnya yang kedua, sungai dan danau, itu memang biasanya digunakan untuk melayani angkutan barang. Nah, sedangkan untuk penyeberangan, itu pelabuhan sungai dan danau, itu berada pada fungsi yang ketiga. Dari jenis tadi ya, ingat ya tadi yang jenis tadi, nanti bisa ini ulangi lagi. Nanti untuk Zoom ini nanti akan saya share videonya di YouTube saya. Nanti silakan gitu ya yang sudah subscribe atau sudah apa kalau YouTuber itu nyalakan loncengnya ya. Jujur saya belum biasa untuk bermain YouTube. Jadi YouTuber gitu ya. Jadi saya yang ngikutin saja tren-trennya. Nah, itu kalau kalian sudah dapat itu nanti akan ada notifikasinya di HP masing-masing setiap video yang saya upload, termasuk juga video-video materi online meeting ini. Kemudian untuk kita lanjutkan dari segi materi, untuk lokasi pelabuhan pedalaman ini pedomannya adalah ada beberapa pertimbangan. Ya, pertimbangannya adalah kedekatan secara geografis dengan asal dan tujuan pasar, kemudian memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan yang lain, punya luasan daratan dan perairan, serta terlindung dari gelombang, melayani kapal dengan kapasitas tertentu, artinya kalau sudah mampu melayani kapal, artinya juga kedalaman air, kemudian kondisi lokasi perairan yang ada di situ, itu semua mendukung. Nah, dari pelabuhan sungai ini. Ya artinya nggak mungkin juga pelabuhan sungai dan penyeberangan berada di lokasi yang mungkin banyak ranjaunya. Kan nggak mungkin seperti itu. Nah, kemudian itu jenis dari wilayahnya. Kemudian dari segi pengusahaan, ya ada 2, pelabuhan yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan. Pelabuhan yang diusahakan artinya semua sudah tersedia fasilitasnya. Nah, sedangkan yang tidak diusahakan itu pelabuhan yang tidak punya fasilitas. Ya, artinya ya sama kayak tadi. Pada pelabuhan yang tidak diusahakan itu biasanya berlangsung secara alami atau tidak memang direncanakan dari pihak swasta maupun pihak negara. Nah, selain daripada itu, dari pelabuhan yang diusahakan dan pelabuhan yang tidak diusahakan, kita bagi kembali secara detail, yaitu dari pelabuhan yang diusahakan ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu umum dan khusus. Pada umum, itu biasanya ya kegiatannya itu adalah untuk masyarakat umum. Sedangkan kalau khusus itu biasanya khusus saja. Dan biasanya pelabuhan khusus ini diselenggarakan oleh pihak-pihak swasta yang mana mereka punya kepentingannya sendiri di situ. Sedangkan kalau untuk pelabuhan umum itu bisa dikelola oleh pemerintah, BUMN maupun swasta, tapi dalam skup kegiatannya itu adalah dia harus melayani dari masyarakat umum. Nah, kemudian dari segi penggunaan ya itu banyak tergantung dari kebutuhannya. Ada namanya pelabuhan ikan yang untuk ikan, pelabuhan minyak untuk minyak, pelabuhan barang untuk dan penumpang itu pada angkutan penyeberangan. Kemudian ada pelabuhan campuran dan yang terakhirnya adalah mungkin nggak kelihatan ya di tempat kalian itu adalah pelabuhan militer.
Oke, pelabuhan ikan secara otomatis dari pengertiannya ya, pelabuhan untuk pembongkaran tangkapan nelayan, sehingga pada pelabuhan ini karakteristiknya kedalaman airnya, kedalaman perairan tidak terlalu besar. Kemudian fasilitas pokoknya adalah fasilitas yang disediakan untuk kegiatan ekspor impor ikan. Jadi ada pasar lelangnya, ada gudang esnya, ada BBM, ada perawatan alat penangkap ikan. Seperti biasanya kalau pelabuhan ikan ini, itu biasanya di sekitar pelabuhan itu pasti ada orang-orang yang kerjanya adalah untuk membuat jaring, kemudian bengkel-bengkel kapal, ya, kemudian juga pasar ikan. Nah, lokasinya bisa di situ. Jadi kalau ada TPI, ya, tempat pelelangan ikan, itu biasanya sudah dipastikan pelabuhan di situ adalah termasuk pelabuhan ikan. Nah, kemudian pelabuhan minyak, ya, ini contoh lokasi contoh pelabuhan minyak. Biasanya di sini yang paling menjadi satu ciri khas, ya, itu adanya depo-depo seperti ini ya untuk menyimpan minyak yang sudah dikirim, ya. Kemudian juga ada jembatan perancang atau tambatan yang besar untuk sarana penyimpanan minyak tersebut. Artinya ada alat sambung mulai dari kapal itu biasanya berupa pipa gitu ya untuk disalurkan ke tempat-tempat penyimpanan ini sebelum disalurkan ke daerah-daerah berikutnya. Nah, kemudian yang tadi pelabuhan jenis ketiga, pelabuhan barang dan penumpang, itu adalah bongkar muat untuk barang dan naik turun untuk penumpang. Nah, maka ciri khas pada pelabuhan barang dan penumpang itu adalah pada pelabuhan barang akan selalu ada fasilitas-fasilitas bongkar muat. Seperti yang paling mudah itu kalau ada crane, ada tower crane berada di sekitar pelabuhan itu banyak, itu hampir dipastikan di situ fungsi pelabuhannya adalah pelabuhan barang. Sedangkan kalau pelabuhan di situ ciri khasnya dia punya terminal penumpang, ada kantor imigrasi, ada penyambung antar antar simpul seperti misalkan ada bis-bis damri, ada angkutan umum ataupun stasiun penumpang. Nah, itu sudah dipastikan di situ fungsi pelabuhannya itu adalah pelabuhan penumpang. Nah, kemudian berdasarkan kegiatan yang dominan, ini saya tadi juga sudah menyinggung juga, yaitu ada 3, ekspor, impor, penyeberangan. Ekspor untuk ekspor, impor untuk impor, dan penyeberangan adalah untuk menyambung antar daerah satu dengan daerah yang lain yang dibatasi oleh wilayah perairan. Nah, kemudian dari teknis pembuatan, itu ada beberapa. Yang pertama, pelabuhan alam. Ya, ini merupakan satu pelabuhan ya yang mana berada pada lokasi daerah perairan yang terlindungi dari badai dan gelombang tinggi akibat adanya konstruksi alami yang berada di wilayah pelabuhan tersebut. Biasanya itu ada pulau biasanya. Nah, jadi terletaknya itu jadi ada perairan, ada pulau, kemudian baru pelabuhannya itu berada di belakang pulau. Ataupun biasanya letaknya ada di sebuah teluk, estuari, ataupun muara sungai. Nah, sehingga pada pelabuhan alam ini memang tidak banyak diperlukan konstruksi buatan untuk melindungi pelabuhan tersebut. Memang sudah disediakan oleh alam. Yang contoh yang paling gampang itu ya tadi tadi ada yang bilang katanya ada yang berada di Cilacap gitu ya. Nah, pelabuhan Cilacap itu termasuk merupakan pelabuhan alam. Sehingga perencana ataupun operasional dari pelabuhan itu tidak banyak memikirkan bagaimana keamanan pelabuhan ini dari terutama badai ataupun gelombang tinggi karena sudah dilindungi oleh konstruksi alami di situ. Kalau pelabuhan Cilacap, kalau nggak salah saya itu pelindungnya adalah Pulau Nusa Kambangan. Karena pelabuhan Cilacap itu salah satu pelabuhan yang depannya itu langsung Samudra Hindia. Nah, pola perilaku samudra dengan lautan, ya dengan laut biasanya seperti kalau kita punya, kalau di peta kan ada namanya Laut Jawa yang menghubungkan antara Jawa dan Kalimantan, Jawa dan Sulawesi gitu.
dengan dibedakan dengan pelabuhan di selatan, bagian selatan seperti Pelabuhan Cilacap, Padang, kemudian saya lupa juga yang berada di selatan itu. Nah, itu semua berhadapan dengan samudra, yang mana kalau kita berhadapan dengan samudra, pola pergerakan airnya itu berbeda. Nah, kemudian pelabuhan buatan. Nah, namanya juga pelabuhan buatan, maka seluruh fasilitas sudah dipertimbangkan sejak awal. Jadi, pelabuhan perencana maupun kontraktor itu juga membangun fasilitas-fasilitas keamanan di pelabuhan tersebut untuk apabila terjadi badai ataupun gelombang tinggi. Contohnya yaitu adanya bangunan pemecah gelombang. Ya, pelabuhan contohnya ya Tanjung Mas, Tanjung Perak, Tanjung Priok. Ya, semua pelabuhan yang sifatnya nasional itu rata-rata memang adalah pelabuhan buatan. Sedangkan campuran antara keduanya yaitu semi alam. Sehingga ada konstruksi alamnya tapi belum mampu memenuhi di dalam perlindungan di kawasan pelabuhan tersebut, sehingga diperlukan konstruksi buatan untuk menunjang keamanan tersebut. Contohnya adalah pelabuhan di Palembang. Nah, kemudian dari letak geografisnya itu ada namanya pelabuhan pantai. Ini gampang membedakannya, yaitu letaknya memang di tepi pantai, dan ada yang namanya pelabuhan sungai, yaitu yang terletak di tepi sungai. Nah, di Indonesia sendiri itu terdapat beberapa jenis pelabuhan sesuai dengan fungsinya. Ya, dan ini akan menentukan seberapa besar kawasan pelabuhan tersebut itu dibangun. Nah, yang pertama itu adalah jenisnya gateway port. Pada gateway port ini fungsi utamanya itu adalah pintu masuk utama dari negara lain menuju ke wilayah perairan Indonesia. Nah, karena ini sifatnya memang berada pada perbatasan, maka fasilitas pada gateway port itu adalah yang paling kompleks dibandingkan jenis pelabuhan yang lain. Jadi sangat lengkap sekali di situ, artinya lebih kompleks pada gateway port. Nah, kemudian pada regional collection port, ini yang kedua, itu levelnya berada di bawah dari gateway port, ya, di mana pada regional collection port ini fungsi pelabuhan hanya pada antar wilayah yang sifatnya besar. Contoh misalkan antar pulau. Nah, keuntungannya di Indonesia adalah kita itu termasuk salah satu negara kepulauan yang terbesar di dunia. Artinya karena kita kepulauan, ya, artinya alat bantu, alat sambung kita itu memang berupa angkutan air, kan seperti itu. Terlepas dari perkembangan angkutan udara, ya. Nah, tapi ini itu merupakan potensi, gitu ya. Kalau negara-negara yang mungkin hanya daratan saja, ya, artinya bukan negara kepulauan, itu fungsi regional collection port itu cenderung hampir tidak ada. Semua fungsi pelabuhan di negara tersebut adalah gateway port. Nah, karena kita di Indonesia itu negara kepulauan, maka regional collection port itu menjadi salah satu potensi yang terbesar untuk transportasi laut kita. Nah, ini tergantung dari pemerintahnya sendiri, ya, dari pemerintah daerah, Pemprov, atau Pemko, Pemda, dan sebagainya. Kemudian yang jenis berikutnya adalah trunk port, itu adalah pelabuhan yang disinggahi oleh kapal barang dan merupakan pelabuhan pengumpul. Nah, Pekanbaru termasuk dalam kategori 2. Jadi ya memang kita nggak bisa mengharapkan banyak gitu dari pelabuhan di Pekanbaru gitu ya, karena memang masuk ke dalam kategori 2. Sehingga kalau misalkan kalian mungkin pernah jalan-jalan ke pelabuhan kita, Pelabuhan Sungai Duku gitu ya, itu memang fasilitasnya tidak akan selengkap dua jenis pelabuhan sebelumnya. Kan seperti itu. Karena ini based on function-nya. Kemudian ada namanya feeder port. Feeder port ini akan jauh lebih sedikit lagi minim fasilitasnya. Dan ini yang paling banyak.
Mengapa? Karena tujuan dari feeder ini itu adalah untuk membuka kegiatan ekonomi di suatu daerah. Jadi untuk kawasan-kawasan tertinggal atau keterbelakang, ya, tapi dia punya potensi, maka biasanya awal perencanaan pelabuhannya adalah pada pelabuhan feeder dulu. Kita lihat situasinya. Ketika dibangun pelabuhan feeder, ya, yang penting fasilitas pokok pelabuhan itu sudah ada. Kalau sudah ramai berkembang, kemudian berkembanglah nanti dari feeder port mungkin bisa sampai ke trunk port ke regional collection port, baru sampai ke gateway port dan lain sebagainya. Biasanya stepnya seperti itu gitu, nggak mungkin kemudian kita tiba-tiba langsung dibangun pelabuhan yang sifatnya gateway. Kecuali ya, pengecualian ini berada kalau memang dari perencanaan pemerintah itu sendiri. Nah, dari segala tadi yang sudah dijelaskan, pada aplikasinya yang paling kelihatan untuk infrastruktur transportasi laut berupa pelabuhan ini itu adalah salah satunya terusan Panama. Tahu ya, terusan Panama itu berada di Amerika. Ya, kita lihat ya videonya sejenak di sini ya. Dengar suaranya? Suara videonya kedengaran kan? Tidak, Pak. Hah? Dengar tidak? Tidak dengar ya? Tidak. Tidak dengar, Pak. Oke. Tidak ada suara, Pak. Nggak ada suara ya? Sebentar ya, saya sebentar, saya juga bingung juga nih caranya gimana. Bentar ya. Same as system speaker. Kok ini kedengaran? Kedengaran tidak ini? Tidak, Pak. Enggak juga ya? Sebentar. Belum ada, Pak. Iya. Tunggu. Melewati ujung selatan Amerika Selatan sebagai contoh, jika sebuah kapal laut berlayar dari New York dari arah pantai timur Sudah, Pak. Pak. ini, maka jarak tempuh Ada suaranya tadi, Pak. 2.500 km. Hilang lagi suara. Nah, Ya, suara saya dengar ya? Dengar, Pak. Oke, baik. Jadi terusan Panama ini merupakan salah satu terusan yang berada di daerah Amerika. Jadi kelebihan dari terusan Panama ini adalah fungsi pelabuhan sebagai transit. Nah, pada terusan Panama ini yang paling spesial itu adalah di mana dia menghubungkan antara perairan yang ketinggiannya ada beda tinggi dari perairan satu dengan perairan yang lainnya. Jadi ibaratnya yang satu berada di ketinggian 50 misalnya, maka ketinggian yang perairan berikutnya itu adalah ketinggiannya jauh lebih rendah. Jadi sifatnya dia lebih cenderung kepada lift. Nah, pada terusan ini itu sejarahnya memang punya sejarah yang panjang. Jadi yang pertama itu adalah dari wilayah Panama itu sendiri, kemudian karena nggak punya dana, kemudian diambil alih oleh Amerika, ya. Jadi semua dari karena Panama itu sendiri pemerintahnya nggak kuat, dialihkan ke Amerika. Amerika membangunlah terusan Panama hingga beroperasi saat ini. Sebentar ya. Oke. Jadi sebentar. Jadi terusan Panama ini sendiri
Bentar. Itu yang paling hebat itu memang dia punya salah satu yang belum ada ya di pelabuhan yang lainnya, itu adalah sistem pengangkatan kapal melalui sistem hidrolik. Jadi hidrologi, bukan hidrolik ya, hidrologi. Artinya dari berat air dia dipompa, kemudian pompa mengangkat air akan mengangkat kapal sehingga akan berada pada level tertentu di wilayah berikutnya. Jadi seperti ini ya gambarnya. Intinya di sini pelabuhan Panama atau terusan Panama itu fungsinya memang lebih cenderung ke pelabuhan transit. Jadi kapal berada ke sini ya, dan ketinggian air di sini sama ketinggian air di sini itu berbeda. Nah, berbeda di situ. Nah, sehingga ketika kapal itu akan masuk, nanti di situ sistemnya adalah memakai lift. Jadi kalau ini dari rendah ke tinggi, maka akan ada pompa ataupun pintu air yang mana akan mengalirkan air ini ke satu kotak di sini. Nah, di kotak ini dengan air, karena air selalu berjalan dari tinggi ke rendah, maka air akan mengisi kolam, dia akan mengangkat kapal. Sampai apa? Sampai ketinggiannya sama dengan perairan di sini. Begitu pula sebaliknya, kalau perairan di sini, ya di sini jauh lebih rendah, maka airnya itu akan dipompa keluar dari kotak ini. Tadi kan ini penuh, ya karena dari sini misalnya, kemudian dia berada di kotak ini, ketinggiannya sama, tapi ini jauh lebih rendah, maka airnya dipompa, ini berkurang sesuai dengan level di ketinggian di perairan yang tujuannya tersebut. Nah, itu. Oke, sampai sini ya. Ini adalah materi pertama kita terkait dengan jenis-jenis pelabuhan. Jadi saya tidak langsung ke detail komponen. Nanti setelah ini, itu materi berikutnya adalah terkait dengan fasilitas-fasilitas yang berada di dalam pelabuhan. Nah, seperti itu. Nah, sesuai janji saya ya, jadi untuk pelaksanaan kuliah online itu saya batasi memang maksimal ya, kalau bisa itu memang materi saya bawakan dalam 1 jam, karena konsekuensinya ya nanti kalian kalau yang lupa ataupun mungkin nggak ingat ingin mengulang kembali bisa. Ini perbedaannya dengan tatap muka di kelas ya kan. Kalau tatap muka di kelas memang 90 menit atau 100 menit ya, 100 menit 2 SKS. Karena kalau di pertemuan di kelas itu tidak ada perulangan. Kalau tatap muka online dikasih 100 menit itu kelamaan. Karena memang mahasiswa diberikan fasilitas untuk mengulang kembali. Nah, jadi materinya akan jauh lebih dipadatkan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Kalau mau bertanya silakan di raise hand atau ditulis dalam chat. Bentar ya, saya stop sharing dulu. Ya. Nah, ada pertanyaan mungkin yang bisa kita diskusikan pada hari ini? Silakan. Nanti kita setiap hari Kamis ini ya jam 9 untuk teknisnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saya ingin itu jadi satu saja. Jadi nggak perlu saya jelaskan bolak-balik. Seperti itu kan. Nanti ini kelas A, kemudian ini kelas B. Ini beda kalau di kelas ya. Karena ini online gitu ya. Ada recordingnya kan nggak mungkin. Kemudian daripada saya repot-repot kan bisa saja saya misalnya sistemnya untuk kelas A saya jelaskan, nanti kelas B rekamannya. Bisa saja, tapi menurut saya nanti akan rugi pada mahasiswa yang berada di kelas B. Itulah makanya saya lebih baik mencari waktu supaya kita sama-sama berkumpul. Kan seperti itu. Karena kalau seperti ini kan sistemnya tidak diganggu oleh
kondisi sekitar kalian. Artinya ya saya berbicara sendiri di sini, kalian juga di sana mendengarkan secara sendiri. Kan seperti itu. Artinya ada fokus di situ. Kalau di kelas kan kadang ada yang teman pinjam inilah, ada mungkin teman yang mungkin mengganggu konsentrasi dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, tuh kan. Oke, ada pertanyaan. Oh, untuk absensi saya ulangi lagi ya. Tolong diisi absensinya itu bukan pada kolom chat, tapi pada Google Classroom. Pertemuan kedua. Linknya sudah saya tulis di chat. Silakan diklik linknya, isi absensinya di situ. Oh sorry, saya belum ada yang belum muncul ya link absensinya ya. Sorry tadi kayaknya saya mencetnya salah. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan. Baik, kalau tidak ada, mungkin cukup sekian ya. Nanti untuk pertemuan berikutnya akan diberitahukan di classroom masing-masing. Artinya ya selama saya pikir tatap muka online ini akan jauh lebih menguntungkan kita. Oh ya, satu lagi, ini mungkin ada yang belum tahu juga ya. Kan sekarang kalian tahu kalau online meeting kan kuotanya besar ya. Beberapa provider itu sudah ada paket khusus. Ya, contohnya Telkomsel. Kalau Telkomsel, ini bukan saya berarti promosi Telkomsel, tidak. Karena yang saya pakai Telkomsel. Gitu ya. Kalau saya pakai XL ya nanti program XL gitu ya. Kan seperti itu yang saya tahu kan. Karena ini juga saya pakai gitu ya. Untuk menghemat kuota, selain dari bantuan pemerintah, itu Telkomsel itu ada namanya kuota belajar. Dan ini juga bukan endorsan ya. Ini saya di sini pure murni untuk membantu kalian. Mungkin ada yang belum tahu, kalian sudah tahu sih nggak masalah. Mungkin sudah beli paketnya juga. Itu ada namanya kuota belajar, kalau nggak salah saya itu biayanya jauh lebih sedikit ya dari paket biasanya, dan itu memang khusus untuk online meeting. Online meeting yang dimaksud itu Zoom termasuk salah satunya. Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, itu kalau kita pakai paket itu, maka kuota kita yang berkurang adalah kuota pada paket online conference itu. Jadi bukan kuota utama. Kuota utama tetap aman, sehingga biayanya karena dia memang khusus online meeting, itu kuotanya besar, biayanya jauh lebih murah. Nah, itu bisa kalian manfaatkan untuk setiap kali kita melakukan online meeting ini. Dan kalian juga bisa juga untuk keperluan untuk kelas yang lain atau mata kuliah yang lain. Seperti itu. Jadi ini akan membantu kalian ya. Jadi saya berikan informasi. Informasi ini kalau kemarin waktu semester kemarin mungkin banyak yang belum tahu dan provider juga belum menyiapkan, tapi sekarang semua itu sudah matang. Jadi nggak ada lagi alasan, wah Pak, kuota mahal, harganya nggak bisa terjangkau, paketnya paket teleponnya atau paket internetnya jadi banyak kesedot dan sebagainya. Sekarang nggak ada lagi alasan itu karena sudah dipersiapkan memang dari provider untuk menyediakan paket itu. Paket selain di kartu Telkomsel silakan dicari sendiri ya. Ya, mohon maaf karena saya semuanya pakai Telkomsel gitu ya. Jadi bukan berarti saya promosi atau saya endorse, tidak, tapi memang itu keadaan saya saat ini. Saya juga pakai itu sehingga data saya jauh lebih hemat. Makanya itu kemudian saya memakai Zoom. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadiran mahasiswa sekalian. Kita akan ketemu lagi pada pertemuan online meeting berikutnya. Waktunya kapan? Lihat notifikasi setiap minggunya atau setiap harinya, setiap notifikasinya di Google Classroom. Untuk mulai mata kuliah ini, saya akan mencoba WA group hanya tugasnya untuk menunjang. Tapi sistem utama berada pada Google Classroom. Sehingga saya juga mengingatkan
Ya, jadi tolong yang diperhatikan di sini yang belum gabung di Classroom, gabung segera. Karena nanti semua penilaian ada di situ. Bukan di WA Group ya. Jadi WA Group itu menunjang. Jadi kalau misalkan di Google Classroom-nya itu tidak ada, ataupun sudah ada pengumumannya, saya bantu juga di WA Group. Dan WA Group ya nanti akan jauh lebih aktif ketika proses perkuliahan ini sudah selesai. Artinya kalau sudah perkuliahan materi 14, sudah UAS, gitu ya. Nah, itu maka untuk penilaian, proses penilaian dan lain sebagainya itu mungkin keterangannya banyak di WA Group. Tapi selama proses ini berlangsung, saya akan tetap menggunakan Google Classroom sebagai penilaian utama. Wih, banyak ya. 50 giga ya dari UIR ya. Wow, gila. Keren. Saya malah belum dapat. Saya malah nggak dapat bantuan. Saya beli sendiri paketnya. Lumayan, Pak. Iya. Tapi jangan ya kalau dipakai MOBA habis juga itu sebulan. Atau nonton film tentang WFH kan. Nonton di rumah, Ada nonton batasannya film, juga, Pak, Netflix. yang nonton gitu, Pak. Habis lah itu. Iya. Itu makanya saya malah nggak dapat soalnya. Nggak dapat. Entah belum dapat atau tidak dapat saya kurang tahu. Tapi saya cek di nomor saya itu belum dapat apapun. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin ini yang bisa kita bicarakan bersama-sama. Terima kasih sekali lagi. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti recording dari pertemuan ini silakan dilihat pada YouTube saya. Ya, dibilang promosi silakan, dibilang apapun silakan. Tapi niat saya bukan jadi YouTuber. Niat saya adalah bagaimana kalian bisa mendapatkan recording dari setiap pertemuan ini. Karena yang paling gampang kalian akses ya YouTube, itu masalahnya. Jadi masalah nanti saya apakah nanti itu jadi saya jadi subscriber banyak, kemudian saya monetisasi YouTube, bukan. Sekali lagi niat saya bukan itu. Oke, terima kasih. Saya akhiri pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.